Pemirsa, petugas menggagalkan upaya penyelundupan ribuan pil koplo ke dalam lembaga pemasyarakatan kelas 2B Jombang, Jawa Timur. Pelaku memasukkan ribuan butir narkoba ke dalam puluhan salak. Petugas lapas menggagalkan upaya penyelundupan pil koplo ke dalam lembaga pemasyarakatan kelas 2B Jombang, Jawa Timur. Seorang pengunjung diduga hendak menyelundupkan pil koplo kepada suaminya yang sedang menjalani masa hukuman. Pelaku sudah 2 kali menyelundupkan narkoba ke dalam lapas. Ia mengirimkan pil koplo ke suaminya yang sudah mendekam di penjara sejak 2 tahun lalu. Penyelundupan narkoba dikemas dalam salak dengan membungkus pil koplo dengan kulit salak yang direkatkan dengan lem. Ada 32 buah salak, 9 diantaranya diisi pil koplo dengan masing-masing 190 butir. Total pil koplo yang berhasil disita sejumlah 1.815 butir. Di dalam sebuah kresek hitam itu berisikan lauk pauk, buah ada jeruk dan mayoritas isinya salak. Nah, setelah dibuka, kok dipegang ada yang dirasa beda seperti salak biasanya. Akhirnya kita buka mendetail, kita buka ternyata di dalam salak itu sudah dibuang isinya diganti dengan pil yang diduga pil double L. Dari 30 salak itu 9 yang berisikan pil yang diduga double L. Sejak pandemi COVID-19, narapidana tidak boleh menerima kunjungan dan keluarga hanya diperbolehkan menitipkan makanan. Namun sebelum masuk ke dalam lapas harus melalui proses pemeriksaan. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau meminta pemeriksaan penumpang di bandara dilakukan sesuai prosedur pasca tertangkapnya oknum ASN Kemenhub. Pemeriksaan berlaku tak hanya bagi penumpang melainkan semua pihak yang memiliki kartu pas bandara. Rano Dwi Putra, oknum ASN Kemenhub golongan 2C yang berdinas di Otoritas Bandara Ngurah Rai Bali dan Maulida, teman wanitanya diperiksa usai menyelundupkan 3,90 kg sabu di Bandara Hang Nadim Batam hingga Selasa sore. Keduanya diperiksa penyidik BNNP Kepulauan Riau. Terkait lolosnya Rano dari pemeriksaan petugas bandara karena pemakaian seragam dan kartu pas bandara, pihak BNNP Kepulauan Riau berharap pihak otoritas bandara memeriksa seluruh calon penumpang sesuai ketentuan. Tetap melaksanakan SOP kepada siapapun. Jadi tidak melihat siapa yang lewat masuk ke bandara dengan pakaian seragam apapun, tetapi SOP harus dijalankan. Ini saran kami demikian. Sebelumnya ASN Kemenhub Reno Dwi Putra diringkus petugas Bea dan Cukai dan petugas Bandara Hang Nadim. Petugas menemukan 3 kg sabu yang disimpan di bagian pinggang dan paha. Pegawai Kementerian Perhubungan yang bertugas di Bandara Ngurah Rai ini ditangkap setelah teman wanitanya kedapatan menyimpan 1 kg sabu di dalam celana dalam. Keduanya merupakan penumpang transit dari Pekanbaru yang tiba di Batam Minggu sore. Secara ilegal, yaitu dengan modus body stripping atau dilekatkan di tubuhnya. Jumlah total barang berapa, Bang? Total barangnya mencapai 3.090 gram jenis sabu-sabu. Barangnya dari mana, Bang? Barangnya berdasarkan informasi awal dari wawancara, mereka mengatakan bahwa mengambil barang tersebut di Pekanbaru, kemudian berangkat ke Batam dan akan tujuan akhirnya adalah Surabaya. Reno mengaku sudah 3 kali meloloskan sabu dari Pekanbaru menuju Surabaya. Seragam dan kartu identitas serta kartu bebas masuk bandara jadi modalnya melenggang masuk pesawat tanpa pemeriksaan. Dalam penyelundupan sebelumnya, Rano membawa sendiri barang haram yang diakuinya milik Kadek Joko, seorang bandar narkoba besar di Bali yang saat ini mendekam di lapas Kerobokan, Bali. Keduanya terancam hukuman mati karena melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. 5 hektar ladang ganja dimusnahkan Badan Narkotika Nasional bersama aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Total tercatat 6 ton batang ganja dimusnahkan dari ladang tersebut. Mana bunuh itu?
5 hektar ladang ganja di Kabupaten Aceh Utara Aceh dimusnahkan aparat gabungan BNN dan TNI Polri. Pemusnahan dengan mencabut dan membakar 10.000 batang ganja di beberapa titik. Pemusnahan ladang ganja di limbah perbukitan di Dusun Cotrawatu, Desa Jurong, Kecamatan Sawang ini merupakan hasil penyidikan dari penemuan ganja ditanam bersama dengan tanaman pinang. Umur tanaman ganja bervariasi antara 2 bulan hingga 6 bulan, hingga bibit ganja yang baru berusia 1 hingga 2 minggu. Petugas juga membakar gubuk dari pemilik ladang ganja ini. Jumlah tanaman yang kita cabut, kita bakar, kita musnahkan ini kurang lebih 10.000 batang dengan berat secara keseluruhan, secara basah, ya, dengan pohonnya, dengan akarnya, dengan daunnya, dengan ranting itu kurang lebih 6 ton berat basahnya. Ladang ganja ditemukan dari pengembangan ladang ganja di Aceh Utara yang semakin marak. Dari Kabupaten Aceh Utara, Aceh, Armia Jamil, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang mantan anggota DPRD Gunung Kidul kedapatan mencuri pisang seharga Rp20.000 dari pasar tradisional Agrosari Gunung Kidul. Tak hanya sekali, pelaku diketahui sudah 6 kali beraksi. Inilah mantan anggota DPRD Gunung Kidul Agus Rianto yang kedapatan mencuri pisang di pasar tradisional Argosari Gunung Kidul, Yogyakarta. Agus ketahuan mencuri pisang yang hanya senilai Rp20.000. Aksi Agus ternyata bukan yang pertama kalinya. Menurut sejumlah pedagang, Agus sudah 6 kali kedapatan mencuri. Sudah berapa kali Mbak di pencurian pisang? 6 kali. 6 kali. Sudah 6 kali? Ya. Yang tahu nggak tahu, pokoknya yang hilang 6 kali, sudah 6 kali. Aksi pencurian yang dilakukan Agus sempat mengherankan sejumlah pihak. Pasalnya, Agus selama ini dikenal sebagai orang baik dan tidak kesulitan secara ekonomi. Sementara menurut polisi, kasus ini tidak dibawa ke jalur hukum. Kedua pihak telah sepakat untuk berdamai. Korban itu tidak berkenan untuk menyaksikan di luar pengadilan, dan dianggap ringan sehingga diselesaikan secara keluargaan. Jalan damai dalam arti tidak diselesaikan di luar pengadilan. Pihak pengelola pasar pun berencana memasang kamera pengawas untuk meningkatkan keamanan di lingkungan pasar. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Kita ke informasi di mana kedua tersangka penghapusan red notice buronan Joko Chandra, Tommy Sumardi dan Irjen Napoleon Bonaparte malam ini tidak ditahan setelah diperiksa selama kurang lebih 12 jam. Keduanya dinilai kooperatif dalam memberikan jawaban kepada penyidik. Irjen Napoleon Bonaparte, tersangka kasus suap penghapusan red notice Interpol Joko Chandra, keluar dari pemeriksaan. Napoleon diperiksa selama 12 jam dan dicecar 70 pertanyaan terkait dengan suap pencabutan red notice dan kebenaran terkait siapa saja yang menerima suap dan memberikan suap. Tommy Sumardi dan Napoleon tidak ditahan atas hak prerogatif penyidik. Sementara Brigjen Pol Prasetyo Utomo sebelumnya ditahan atas kasus surat jalan palsu Joko Chandra. Sejauh ini pemirsa, penyidik telah memeriksa 16 saksi dan 1 ahli dalam kasus Joko Chandra. Dan malam ini perlu kami sampaikan sesuai dengan kewenangan penyidik untuk tersangka TS dan tersangka NB tidak dilakukan penahanan. Kalau ditanya kenapa tidak ditahan, tentunya kembali lagi ini adalah hak prerogatif daripada penyidik terkait dengan syarat subjektif maupun objektif terkait penahanan. Dan dari keterangan penyidik selama pemeriksaan memang kedua tersangka termasuk yang satunya kooperatif dalam pemeriksaan. Silakan nanti dijawab sama penasihat hukum saya ya. Sedikit aja mengenai kasus tersebut, Pak. Saya sudah memberikan kuasa kepada penasihat hukum saya. Jadi silakan beliau nanti yang bertanya. Berapa pertanyaan, Pak? Berapa pertanyaan? Banyak ya? 70. 70 pertanyaan. Tentang mengenai persangkaan terhadap Bapak atau lebih kepada pengembangan kasus tersebut atau mengenai fokus pada kasus yang menjerat Bapak? Pengembangan kasus? Sedikit aja Pak Napoleon, Pak.
Iya. Mungkin gini ya teman-teman wartawan, kalau materi penyidikan saya nggak bisa sampaikan karena itu bagian dari kerja rekan-rekan di Bareskrim yang sedang mengurai perkara, jadi saya tidak bisa sampaikan apa yang ada dalam materi pemeriksaan. Tapi kurang lebih difokuskannya pertanyaannya ke mana? Kalau menyangkut pertanyaan, tidak seperti yang tersiar dalam media. Intinya seperti itu. Jadi apa yang berkembang di ruang penyidikan itu jauh berbeda dengan apa yang ada di media. Dan ini juga sekaligus saya minta tolong ke teman-teman media, pemberitaan yang luar biasa terhadap. Kondisinya seperti apa memang? Ya teman-teman lebih tahu lah beberapa perkembangan beberapa minggu terakhir ini media yang memberitakan Pak Nap. Dan sementara itu, pemirsa, Joko Chandra selesai diperiksa tim penyidik Jampitsus di Kejaksaan Agung malam ini. Pemeriksaan terkait pendalaman materi penyidikan penerimaan uang kepada tersangka Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Pemeriksaan terhadap Joko Chandra merupakan lanjutan. Sebelum diperiksa, tim penyidik Jampitsus sudah memproses pemanggilan sejak beberapa pekan lalu. Joko Chandra diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang sudah ditangkap dan ditahan di Rutan Kejaksaan Agung. Menurut Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Ali Mukartono, Joko Chandra sempat mengeluh sakit. Namun dokter sudah memeriksa kondisi Joko Chandra dan menyatakan yang bersangkutan bisa menjalani pemeriksaan. Tadi kan ada kabar sakit, kabar sakit, kan itu kabar sakit. Kemudian kita cek, bawa dokter, ternyata ya ukuran sakit itu apakah pemeriksaan terhalang atau tidak. Itu loh, ternyata dokter yang kita mengatakan tidak terhalang, kan begitu. Kalau sakit itu kan ya harus ada ukurannya, karena kita ingin cepat, kita buat second opinion. Dokter timnya tadi, dokternya merekomendasikan bahwa untuk diperiksa tidak terhalang, ya sudah dibawa. Mereka itu tadi makanya agak sore. Nah itu kalau sedianya kan pagi. Masih saksi semua. Untuk tersangka siapa Pak? Hah? Untuk tersangka siapa? Kan masuk P. Kalau materi yang didalamnya apa Pak? Apa? Semua yang terkait fakta itu semua kita konfirmasi